Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Mr. Julma Tutorial. Kita akan lanjut belajar kita soal asli persamaan kuadrat dari Simak UI. Part 2 ini kita akan mulai dari nomor 6 sampai 10. Nah, setiap pergantian soal teman-teman bisa pause dulu untuk mencoba ya. Oke, kita ke soalnya. Soal nomor 6, jika R dan S adalah akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dan D adalah diskriminan dari persamaan tersebut. Nilai dari 1 dibagi R kuadrat ditambah 1 dibagi S kuadrat adalah. Oke, kita mulai dari sini. Karena akar-akarnya R dan S, maka jumlah akar-akarnya R tambah S, teman-teman pasti sudah tahu ya, minus koefisien X di sini B, dibagi koefisien dari X kuadrat yaitu A ya. Oke, kemudian hasil kali akarnya R kali S sama dengan C dibagi A ya teman-teman ya. Ini sudah tahu ya pasti ya. Oke, kemudian di sini kita punya D, diskriminan. Nah, diskriminan teman-teman juga masih ingat pasti ya. B kuadrat dikurang 4AC teman-teman. Oke, kita pindah ke apa yang ditanyakan, 1 dibagi R kuadrat. 1 dibagi R kuadrat tambah 1 dibagi S kuadrat. Kita bisa samakan menyebut ya. Artinya 1 S kuadrat kita kali ke atas. R kuadrat juga kita kali ke 1 R kuadrat dibagi R kuadrat dikali S kuadrat. Nah, lanjut di sini. Nah, S kuadrat tambah R kuadrat kan sama dengan, teman-teman sambil hafalkan juga ya, S tambah R kuadrat dikurang 2 kali S kali R teman-teman. Kemudian dibagi. Nah, bagian bawah sini kita gabungkan R dan S-nya, pangkatnya di luar. Itu ya, bisa ya. Oke, S tambah R-nya kan teman-teman sudah punya nilainya nih di sini. Yaitu minus B dibagi A. Jadi minus B dibagi A, di sini kuadrat. Dikurang 2 kali SR, C dibagi A. Dibagi lagi di sini. R dan S tetap C dibagi A. Kemudian kuadrat. Kemudian kalau teman-teman kuadratkan, ini menjadi B kuadrat dibagi A kuadrat. Dikurang 2C dibagi A, kemudian di sini C kuadrat dibagi A kuadrat. Oke, di sini A kuadrat, di sini A, di sini A kuadrat. Maka kita bisa kalikan dengan A kuadrat, teman-teman. Oke, bisa ya? Saya lanjut ke sini. A kuadrat kita kalikan dengan B kuadrat dibagi A kuadrat, maka yang tersisa hanyalah B kuadrat. Ini A-nya coret, ini sisa A ya di atas ya, berarti kita punya 2AC. Kemudian yang bawah sisanya C kuadrat. Nah, kita mau bawa dia ke dalam bentuk diskriminan. Nah, kalau kita mau bawa ke bentuk diskriminan, di sini masih minus 2AC. Artinya kita bisa modifikasi menjadi B kuadrat minus 4AC. Di sini kan minus ya, minus 2AC. Supaya tetap sama, di sini kita tambahkan dengan 2AC, teman-teman. Dibagi C kuadrat, teman-teman. Nah, supaya langsung terlihat, kita bisa pisahkan juga sih di sini ya. Teman-teman bisa juga langsung begini. Teman-teman bisa langsung bagi begini. C kuadrat di sini C kuadrat. Jelas ya? Nah, bagian yang di atas ini kan sekarang sudah menjadi diskriminan. Jadi D, betul ya? B kuadrat minus 4AC dibagi C kuadrat. Kemudian di sini C-nya bisa kita coret 1, di sini juga coret 1, maka ini menjadi 2A dibagi C, teman-teman. Jawabannya adalah D dibagi C kuadrat ditambah 2A dibagi C. Maka jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk nomor 6. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 7. Diketahui 2 minus akar 63 adalah salah satu akar dari X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Dengan Q adalah bilangan real negatif dan P adalah bilangan bulat. Nilai terbesar yang mungkin untuk P adalah, oke, teman-teman di sini ada salah satu akar dari persamaannya. X1 saya misalkan 2 minus akar 63. Nah, kemudian di sini persamaan kuadrat saya tulis di sini. X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Oke,
Teman-teman masih ingat dong cara mencari akar itu kan X12 dengan rumus ABC ya. Berarti minus B dibagi plus minus akar D dibagi 2A teman-teman. Nah, X1 ini kan salah satunya ya. Jadi sebenarnya kalau persamaan keluar itu pasti nggak mungkin punya hanya satu akar irasional. Jadi kalau irasional pasti ada yang kedua. Nah, yang kedua itu sebenarnya pasti yang membedakan tuh hanya tandanya aja. Jadi misalnya X1 ini pasti adalah minusnya dari sini. Jadi yang kedua itu pasti 2 plus akar 63, teman-teman. Ya, setuju ya teman-teman ya? Oke, di sini kita mau mencari nilai P-nya. Nah, supaya P-nya muncul, maka yang kita pilih adalah X1 tambah X2, teman-teman. X1 tambah X2 rumusnya minus koefisien dari X di sini ada P dibagi koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jadi minus P aja. Jadi sama dengan minus P. Oke. X1 kita ganti dengan 2 minus akar 63 tambah X2-nya 2 plus akar 63. Di sini kita punya minus P. Ini menjadi 0 ya. Maka di sini hasilnya adalah 2, teman-teman. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Minus P. Jadi P-nya kita peroleh sama dengan minus 4. Jadi inilah nilai terbesar yang mungkin untuk P. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Bisa ya? Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, banyak bilangan bulat M yang membuat persamaan ini tidak mempunyai akar real adalah. Oke, teman-teman mulai dari sini ya. Jadi saya mulai dari sini. Teman-teman kalikan dulu. Berarti X kuadrat minus X. Di sini minus M plus 1. Bagi. Ini kita kalikan juga. Kita peroleh MX. Kemudian di sini X minus M plus 1. Di sini sama dengan X dibagi M, teman-teman. Kemudian teman-teman kalikan silang. M kali ke atas berarti kita peroleh MX kuadrat dikurang MX kemudian dikurang M kuadrat tambah M. Ini juga sama, kita kalikan ke atas MX kuadrat dikurang X kuadrat minus MX kemudian di sini tambah X, teman-teman. Oke, dari hasilnya di sini ada bagian yang sama, ini bisa kita coret. Kemudian ini juga kita bisa coret. Kemudian ruas kanan, bagian yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita peroleh di sini X kuadrat. Ini plus menjadi minus X. Kemudian sisanya di sini minus M kuadrat tambah M, teman-teman. Oke, dari soal persamaan ini tidak mempunyai akar real. Nah, tidak punya akar real itu artinya D-nya itu harus lebih kecil 0. D itu diskriminan, artinya B kuadrat minus 4AC ini harus lebih kecil dari 0. Berarti di sini B-nya ini berarti minus 1 ya. Minus 1 koefisien dari X ya, teman-teman. Kuadrat dikurang 4A di sini koefisien dari X kuadrat berarti 1. C-nya minus M kuadrat tambah M. Ini harus lebih kecil 0, teman-teman. Di 1, ini minus 4 kali 1 kali minus M kuadrat. Langsung saya buat seperti ini. 4M kuadrat. Minus 4 kali 1 kali M minus 4M, teman-teman. Kemudian saya rapikan begini. Tambah 1 lebih kecil 0. Nah, teman-teman bisa aktorkan atau bisa juga ini kebetulan bentuk sempurna. Jadi saya bisa langsung tulis 2M minus 1 pangkat 2 lebih kecil 0, teman-teman. Oke, kesimpulannya apa? Jadi banyak bilangan bulat M yang membuat persamaan tidak mempunyai akar real. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak M-nya yang bilangan bulat? Ya, M-nya nggak ada ya teman-teman ya. Artinya M yang bulat berapapun nggak mungkin dong. Kalau kita ganti M-nya 1 pun dia nggak mungkin negatif. Karena di sini sudah ada kuadrat ya teman-teman ya. Jadi M-nya berapapun pasti tidak mungkin ada yang memenuhi persamaan ini, pertidaksamaan ini. Nggak mungkin M-nya berapapun tidak mungkin menghasilkan nilai negatif gitu ya, karena di kuadrat. Jadi kalau ditanya banyak bilangan bulat M yang membuat persamaan ini tidak mempunyai akar real, ya jawabannya adalah 0, teman-teman. Artinya tidak ada, teman-teman.
Jelas ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9. Jika diketahui X di sini lebih kecil 0, maka banyak penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan ini dan ini adalah, nah ini artinya teman-teman cari akar persekutuan ya, atau ya akar persekutuan ya, atau X yang memenuhi kedua persamaan ini. Nah, biasanya teman-teman bisa lakukan eliminasi ya. Di sini saya tulis di sini 2014, di sini sama dengan 0. Di sini X kuadrat minus 2014X tambah A sama dengan 0. Teman-teman bisa kurangkan supaya X kuadratnya hilang, teman-teman. Oke, coba kita kurangkan. Ini hilang ya, teman-teman ya. Maka di sini menjadi minus AX plus 2014X tambah 2014 minus A, ini harus sama dengan 0. X saya keluarkan, maka saya peroleh di sini minus A tambah 2014. Kemudian bagian dari sini saya pindahkan ke kanan, teman-teman. Berarti saya punya A dikurang 2014. Ya. Oke, maka X-nya kita peroleh A minus 2014 dibagi minus A tambah 2014. Hasilnya adalah minus 1 ya, teman-teman ya. Oke, X sama dengan minus 1 dengan asumsi A-nya tidak sama dengan 2014, teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau A-nya sama dengan 2014? Ya, maka persamaannya menjadi sama ya. Jadi kita peroleh X kuadrat menjadi, minus 2014X tambah 2014 sama dengan 0, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini kan, kalau kita cari X1 tambah X2-nya minus B dibagi A, kita peroleh kan 2014 ya. X1 kali X2-nya juga 2014. Ya, dua bilangan yang dikali menjadi positif pasti bisa positif dan positif atau negatif dan negatif. Nah, masalahnya di sini jumlahnya harus 2014. Artinya X1-nya positif, X2-nya juga positif. Jadi yang mungkin adalah hanya minus 1, teman-teman. Jadi kalau ditanya banyak penyelesaiannya hanya satu, hanya ini saja. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Ya, udah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 10, persamaan kuadrat X kuadrat minus A kuadrat tambah 7X tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika nilai dari X1 kali akar X2, di sini saya tulis ya, karena ini kita mulai dari sini. X1 di sini X2 tambah X2 dikali akar X1 sama dengan 8, teman-teman. Pertanyaannya berapakah hasil kali dari nilai-nilai A yang memenuhi adalah Oke. Di sini persamaan kuadrat saya tulis di sini X kuadrat minus A kuadrat tambah 7 X tambah 4 sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Teman-teman tahu X1 tambah X2-nya minus B dibagi A, langsung saya tulis A kuadrat tambah 7 aja. Teman-teman pastinya sudah lancar ya bagian ini ya. Kemudian X1 kali X2 C dibagi A, di sini C-nya 4, A-nya 1 jadi hanya 4. Oke. Kemudian dari sini apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman bisa keluarkan di sini satu akar X1 ya. Di sini kemudian akar X2-nya. Akar X1 keluar, maka di sini tersisa X1, kemudian di sebelah juga tersisa X2. Akar X2 maksudnya. Sama dengan 8. Nah, teman-teman bisa gabungkan yang ini menjadi akar X1 X2. Kemudian di sini akar X1 tambah akar X2 sama dengan 8, teman-teman. Itu ya. Nah, akar X1 X2-nya kan kita ganti ya dengan ini akar 4 di sini ya. Di sini akar 4. Atau langsung saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya tulis langsung akar 4.
Kemudian di sini berarti akar 4 itu 2 ya. Berarti di sini 2, di sini akar X1 tambah akar X2 sama dengan 8. Saya coret 2-nya di sini, maka saya coret juga di sini menjadi 4. Kemudian kedua ruas saya bisa kuadratkan. Nah, teman-teman kuadratkan menjadi X1 tambah X2 ditambah 2 kali akar X1 X2, teman-teman. Ya, saya yakin teman-teman bisa mengkuadratkan ya. Oke, di sini 16. X1 tambah X2-nya teman-teman ganti dengan A kuadrat tambah 7. Di sini 2 kali akar X1 X2-nya akar 4 juga. 16. Di sini A kuadrat tambah 7 tambah akar 4 itu 2. 2 kali 2, 4 ya. Di sini 16. A kuadrat di sini 7 tambah 4, 11. Kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 5, teman-teman. Jadi A kuadrat sama dengan 5. Itu A kuadrat sama dengan 5. Artinya ini A-nya adalah plus minus akar 5, teman-teman. Artinya A1-nya akar 5, A2-nya teman-teman minus akar 5. Nah, yang ditanya adalah berapakah hasil kali dari nilai-nilai A yang memenuhi. Di sini yang memenuhi kan cuma 2 ya. Ya udah, berarti artinya A1 kali A2-nya berapa? Berarti akar 5 kita kali dengan minus akar 5. Udah, berarti hasilnya jadi minus 5, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita nomor 6-10 untuk persamaan kuadrat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat. Video berikutnya kita masih lanjut ke part 3. Soal akan saya share di deskripsi ya, teman-teman. Teman-teman boleh coba dulu soalnya, boleh download dulu soalnya. Ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk like dan share juga video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman.